Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita rezeki. Amin. Amin ya robbal. Sebab kenapa? Pertama, perjalanan haji, perjalanan umroh itu adalah perjalanan ibadah. Sebab kenapa? Ibadah itu macam-macam modelnya. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah yang bertitik pusat kepada hati. Ada ibadah yang disebut ibadah maliyah, ibadah yang berpusat kepada harta, contoh sedekah, zakat. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah, yang mana kita ibadah dengan badan kita, dengan jasad kita. Tapi maaf, ibadah haji, ibadah umroh, ini adalah ibadah segala-gala. Niat iya, maliyah, duit keluar banyak. Saya mau nanya, nih Umi Suhana kan bayar 29 juta, udah selesai belum? Saya tanya. Belum. Sebelum berangkat tuh daftar dulu, bayar 29 juta rapi, belum selesai. Ngadain walimatu sofar, keluar duit lagi apa kagak? Kue pepek yang di depan itu ada, dibeli pakai apa? Bu, tuh donat, cincin, segala macam yang ada di depan ibu, itu ada piringnya doang. Saya mau nanya, pakai duit apa enggak? Pakai duit apa enggak? Pakai. Belum lagi tendanya, pakai duit apa kagak? Belum lagi sound systemnya, pakai duit apa kagak? Belum lagi tadi korinya, pakai duit apa enggak? Belum lagi penceramahnya, pakai duit apa enggak? Antara. Subhanallah. Makanya Umi Suhana kemarin ceritanya dia itu lagi curhat sama suami tercintanya, Bapak Herman. Ini kira-kira walimatu sofar hari Minggu besok yang ceramah siapa? Ustaz Latif aja dah. Begitu. Kira-kira mau dikasih berapa dia? 3 juta agak cukup ya. Subhanallah, ngomong lagi 3 juta mah mahal. Dibang dari Cokre kemarin beda desa doangan, bensin paling habis seceret juga udah. Berarti kira-kira 1,5 juta dah. Subhanallah. Ada yang ngomong lagi kemahalan. Sebab kenapa? Kan dia mah kapan sering main ke Al-Fatih Ustaz Kamal, sering dia mah ke situ. Kasih aja 7,5. Tanya lagi 7,5 kemahalan. Berapa atuh kira-kira? Kan dia mengundang juga Yani, anaknya sepupunya, bisa lagi. Kasih aja berkat tuangan. Dia mantap. Allahu Akbar. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara soal ibadah haji, bicara soal ibadah umroh, ini adalah ibadah yang segala-gala, semua keluar niatnya kudu bulat. Subhanallah. Saya mau nanya nih, jujur. Ibu pengen berangkat umroh? Jawab yang jujur, ibu pengen berangkat umroh? Punya duitnya apa kagak? Agak. Sekarang begini, kalaulah pulang habis walimatu sofar, tiba-tiba ibu punya anak, atau ibu punya mantu, atau ibu punya laki, tiba-tiba ngasih duit 30 juta ke ibu. Nih, duit bakal dulu 30 juta. Pertanyaan saya, ibu langsung daftar ke Kiai Nasrullah, apa ibu mau beli motor? Jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Ibu mau beli motor apa daftar umroh ke Kiai Nasrullah? Itu yang jadi masalah. Kita mah pengennya ada pengennya doang. Makanya Masya Allah, di Umi Suhana tanggal 19 berangkat. Cuman Masya Allah, nikelnya enak, memang Pak Herman gak berangkat. Saya Bu ketika berangkat kemarin umroh, tanggal bulan November kemarin, itu Masya Allah, kalau berangkat umroh sama laki sama bini enak banget kok. Beneran, pegangan tangan pas di Jabal Rahmah, pegangan tangan difotoin dari belakang, langsung ada soundtracknya, kita bikin roman. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Maka ibadah haji, ibadah umroh itu Bu, Masya Allah, ibadah yang sifatnya segala-gala. Niat kudu kuat. Berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak orang yang punya duit, berapa banyak orang yang berbanda, tapi maaf, buat ibadah haji, buat ibadah umroh, dia sayang ngeluarin hartanya.
Subhanallah, kagak ada balasan ibadah haji, ibadah umroh selain surganya Allah Subhanahu. Makanya hayu kita berdoa, mudah-mudahan yang belum berangkat biar segera cepat-cepat berangkat. Amin. Amin ya robbal. Sebab panggilan itu ada 3 tuh. Ada yang disebut dengan panggilan mohon maaf, kita tercipta dari tanah, kembali ke tanah, maka impian kita itu ada di tanah. Maksudnya apa? Pertama, mohon maaf, panggilan itu ada yang disebut dengan panggilan tanah air. Ini bulan Agustus nih, panggilan tanah air, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Saking ku cintanya ada yang masang bendera Agustus. Betul? Tuh, bulan Agustus masang bendera. Kenapa? Cinta tanah air. Yang kedua, ada yang disebut dengan panggilan tanah kubur. Panggilan tanah kubur. Ibu nanti bakal dipanggil sama kubur. Siap? Kubur tiap hari manggilin kita. Betul? Tuh, yang ketiga ada panggilan tanah suci. Kira-kira ibu pengen dipanggil sama tanah yang mana? Tuh, pengen dipanggil sama tanah yang mana? Sama tanah kubur mana? Subhanallah. Makanya subhanallah, yang pertama kata Kiai Nasrullah tadi benar. Yang pertama qalbiyah, hati dulu. Mohon maaf, orang kalau yang namanya hatinya udah kuat, jangankan belum punya duit, baru punya duit sedikit aja dia udah buru-buru daftar. Kiai Nasrullah pernah cerita sama saya, ternyata ada jamaah beliau yang ketika dia mau daftar ngeluarin duit dari kantongnya 50.000 dia keluarkan. Tuh subhanallah, kalaulah hati udah bulat begitu, bagian kata mohon maaf belum megang duit, buru-buru daftar, buru-buru kasih kakak, buru-buru kasihkan KTP, buru-buru kasihkan surat nikahnya. Betul apa enggak? Mohon maaf, ini saya cuma sebagai pengalaman aja, berbagi pengalaman. Sebab kenapa? Ini saya kalau ngomongin soal ceramah, mohon maaf, di belakang itu ada guru saya, rada-rada orang urup kalau saya ngomongin ceramah. Bu, mohon maaf, saya ketika berangkat umroh kemarin, yang punya hanya kekuatan niat saja. Ada orang, Ustaz, saya pengen berangkat umroh, ayo saya antarkan ke travel, saya antarkan buat daftar. Doain saya kok ya, biar saya bisa berangkat. Alhamdulillah, ternyata begitu luar biasa. Bu, pas gitu dia bikin paspor, saya antarkan langsung bikin paspor. Habis dia bikin paspor, saya antarkan, paspornya saya ambilkan. Subhanallah, ibu nggak akan kepikiran, ibu nggak akan kebayang. Masih belum berangkat juga sih. Belum berangkat juga. Akhirnya apa? Oh, niat nggak cukup segitu doang. Saya langsung bikin paspor, padahal belum punya duit. Paspor bikin, itu bagian daripada niat. Sebab apa? Niat itu qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Kalau yang namanya niat itu memaksud sesuatu yang kemudian dibarengkan dengan perbuatan. Kalau kita coba pengen umroh, belum ada actionnya, belum ada geraknya, itu mah belum niat namanya, baru azam namanya. Orang-orang bikin paspor, saya bikin paspor. Akhirnya apa? Dari travel saya alhamdulillah pas nganterkan jamaah ngambil koper, buru-buru saya ikut ngambil koper. Kata Kiai mau begini, nih koper sama lu bawa pulang. Oh gimana? Terus saya mau orang berangkat. Emang lu mau berangkat? Ya pengen. Udah bawa aja pulang. Ntar sampai rumah, koper udah di rumah, baru lu bikin. Itu bu kalimat terakhir. Ternyata masya Allah, koper saya bawa pulang. Ternyata subhanallah, dalam waktu 1 minggu Allah kasih rezeki, berangkat langsung umroh. Amin ya robbal. Amin. Cuman ada yang jadi masalah. Mohon maaf, kan saya mau berangkat umroh barengan dengan bini turun mesin. Saya berangkat umroh, bini turun beranak. Bini saya beranak, masya Allah, di rumah sakit keluar duit, udah begitu akikah segala macam. Pas malamnya mau berangkat, bini saya lagi ngepak pakaian, ngepak koper. Saya tanya, punya duit apa orang? Tanya bini saya.
orang ada yang duit cempalan bocah. Subhanallah, duit cempalan bocah. Akhirnya sebelum maghrib itu duit saya ambil oracap, saya hitung-hitung. Langsung masukin ke dompet. Jam 10 malam saya berangkat ke bandara. Pas nyampe bandara baru semua penasaran berapa duit yang gue bawa ini. Saya di bandara Soekarno-Hatta, saya buka dompet saya lihat, subhanallah, inilah keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu nggak akan kepikir, bapak nggak akan kebayang. Duit yang saya bawa berapa? Subhanallah, 390.000. Ya, 390.000. Saya mau tanya, ibu di sini ada yang suka jarah? Ke Banten mau duit berapa duit? Mau duit berapa duit? Minimal lagi, ibu mau duit gope. Mau duit 300 bakal kencing keluarga. Betul nggak ibu? Ibu ke Banten yang di Bang Sari bawa duit 400.000 lah. Saya mah yang umroh 12 hari 9 hari saya umroh 390.000. Pas nyampe pertama datang ke Madinah, pas di Raudhah saya doa udah lain doanya. Bukannya ya Allah berikan hamba rezeki ya Allah. Biasanya kan begitu kalau bukan rezeki ini berkagak. Di depan itu ya Allah, baru punya duit. Lagi duit apa ya Allah? Baru punya duit ini. Nyampe pertama ke Madinah ada nenek-nenek yang bikin saya sakit hati. Asal batu bahasa nenek-nenek lagunya. Atau nenek-nenek lagi. Kecember. Ya kan orang punya duit, akhirnya mah pas nyampe hotel di Madinah, saya duduk di depan hotel biasa sambil ngerokok di depan hotel. Nenek-nenek tuh baru gak nyampe udah belanja 3 teng-tengan. Nenek-nenek gue kesel banget. Nenek-nenek ngomong gini, Pak Ustadz ada belanja. Enak banget tuh ya kalau ngomong. Pak Ustadz ada belanja. Subhanallah. Langsung paginya saya berangkat ke Raudhah. Pas di Raudhah itu saya bilang, ya Allah bagi duit, orang punya duit. Subhanallah, di Madinah saya 3 hari, pas malaman terakhir di Madinah ada teman saya WA, Ustaz udah di Madinah ya? Alhamdulillah udah. Kita mau niti. Dalam hati saya tuh agak berpikir apa ya? Kata saya dalam hati ngomong, mohon maaf saya balas, mohon maaf kalau untuk nitip nggak bisa. Sebab kenapa? Duitnya terbatas. Udah dia begini, Ustaz bukan begitu maksudnya kita punya empok kita tinggal di Madinah. Maksudnya yang belanja, empok Ustaz kira-kira keberatan orang kalau ngebelanjain belanjaan saya, ngebawain belanjaan saya. Di situ saya girang, kata saya, bilangin ke empok lu belanjanya banyak. Sebab gua malu yang lain belanja orang. Balas nenek-nenek. Dendam tuh saya. Ternyata benar bu, subhanallah. Pas nyampe malam terakhir di Madinah, empoknya langsung telepon saya, Ustaz ada di hotel apa? Saya ada di hotel Pinwood. Bisa nggak ketemuan kita di mana? Di Resto Asia. Anjay, Resto ya. Empok mah warteg. Ketemuan Ustaz di Resto Asia. Ternyata pas ketemuan, Masya Allah 2 teng-tengan berat banget. Kata dia ngomong, Ustaz, nih titipan adik saya, kira-kira banyak nggak? Enggak, Bu Haji kenal wae. Kalau bisa mau tambahin juga nggak apa-apa. Akhirnya apa? Subhanallah, Bu, pas gitu, Masya Allah, sebelum pulang, Bu Haji, maaf saya harus buru-buru balik hotel mau istirahat. Oh ya Ustaz, makasih banyak. Dia keluarkan duit dari dompetnya dia. Main amin dulu. Tahu kan duitnya berapa? 300.000. Oh, ternyata yang dikeluarkan dari dompet dia apa? Duit 500.000. Kalau dirupiahkan 2 juta lebih saya datang. Besok paginya saya berangkat ke Mekah, rada pede gitu. Punya duit 500 real. Rada pede kita berangkat ke Mekah megang duit 200 real. Subhanallah, asal pulang dari haram belanja, pulang dari haram belanja. Ustaz belanja? Iya aja. Ya orang Bogor. Barangan orang Bogor. Nah, subhanallah, ternyata apa? Bu, kalau kita lah udah niat, kalau di hati kita udah bulat, Allah kasih kemudahan. Jangan takut. Mohon maaf, Allah akan memampukan hamba-hamba Allah yang mau, bukan yang mampu. Berapa banyak
banyak orang yang mampu, tapi mohon maaf kagak mau. Tapi maaf, banyak orang yang nggak mampu, tapi dia mau berusaha, ada actionnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Subhanallah, makanya tuh ibadah umroh tuh Umi Suhanah, masya Allah luar